Sobat Mahasiswa, kenalin, aku Miftah Jana, akrab dengan sapaan MJ. Aku adalah mahasiswa semester 3, program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini aku bakalan membahas tentang pentingnya etika hukum komunikasi dalam menggunakan media sosial. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi dan informasi berkembang begitu pesat di dunia. Tidak dipungkiri bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang mengikuti perkembangan iptek tersebut. Di masa sekarang ini, masyarakat banyak menggunakan media sosial. Tentunya hal ini memberikan dampak positif, yaitu dengan adanya media sosial ini, masyarakat lebih mudah dalam menyampaikan informasi dan juga lebih efisien. Namun kita juga tidak terlepas dari dampak negatif. Media sosial saat ini dibanjiri oleh penyebaran berita hoaks, penyebaran informasi yang mengandung unsur sara, dan juga cyberbullying. Adapun juga penyebaran video pornografi. Pada dasarnya, dampak negatif tersebut disebabkan oleh kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya hukum komunikasi dalam penggunaan media sosial dengan etika yang baik dan benar. Hal ini menimbulkan beberapa kasus seperti jeratan hukum atas tindakan penyebaran berita hoaks. Pada penggunaan media sosial ini memang benar jika kita tidak bisa mengendalikan kritik, saran maupun komentar yang negatif dan negatif. Dibuktikan dengan adanya kasus cyberbullying yang sekarang sedang marak di media massa, yang mana banyak sekali orang yang menjadi korban perundungan yang dilakukan dengan menggunakan media digital. Ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya kasus ini tuh banyak dilakukan oleh para remaja yang dilakukan oleh sesama teman sekolahnya. Namun juga banyak kita jumpai orang-orang dewasa yang melakukan kasus ini. Pada kasus ini, pelaku bully melakukan pengeditan video maupun foto menjadi video dan foto yang tidak senonoh, yang mana tujuan dari pelaku ini adalah membuat malu korban dengan mengupload video dan foto yang tidak senonoh ini ke media sosial. Bahkan ada juga yang melakukan body shaming melalui media sosial dengan digital ini. Cyberbullying ini sebenarnya memiliki dampak yang luar biasa terhadap korban. Karena pada kasus ini korban dapat mengalami stres, trauma, depresi, kehilangan kepercayaan diri, bahkan yang paling parah, korban dapat melakukan bunuh diri karena trauma parah yang dia alami oleh kasus cyberbullying ini. Sungguh sebenarnya ini sangat disayangkan oleh generasi muda, yang mana seharusnya mereka bisa menggunakan media sosial dengan hal-hal yang positif, malah mereka melakukan hal-hal yang negatif. Banyak juga korban dari cyberbullying ini melakukan bunuh diri, dan sekarang ini sangat marak juga kasus-kasus atas pelaporan pencemaran nama baik di media sosial. Hal ini bermula dari konten-konten yang seharusnya bersifat menghibur, namun dianggap pencemaran nama baik oleh oknum-oknum tertentu. Hal ini tentunya banyak juga yang berakhir di jalur hukum. Hukum atas tindakan yang tidak sesuai dengan etika penggunaan media sosial. Pada perkembangan saat ini sebenarnya penting untuk kita mengolah informasi, untuk menerima informasi yang baik dan buruk. Karena seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia sudah jauh sekali dari etika bermedia sosial, yang mana sekarang ini sudah banyak bermunculan berita hoaks, penyebaran konten-konten yang tidak mendidik, lalu juga pencemaran nama baik di media sosial. Hal inilah yang perlu kita waspadai.
kita seharusnya sekarang sudah bisa mengedukasi orang-orang terdekat kita untuk lebih bijak dalam menerima dan memilah informasi, dan juga berhati-hati dalam penggunaan media sosial. Karena tentunya kita harus bermula dari orang terdekat, lalu kita bisa merambah ke orang-orang yang mungkin bisa kita ajak berkomunikasi tentang hal ini. Adanya UU ITE sebenarnya adalah aturan agar kita tidak salah dalam menggunakan media sosial. Ini sebagai pembatas untuk kita dalam melakukan komunikasi melalui media sosial. Hal ini tentunya penting bagi kita para mahasiswa untuk memfokuskan diri kita kepada etika dalam menggunakan media sosial, yang mana mahasiswa atau generasi muda saat ini tidak bisa jauh dari media sosial. Maka dari itu penting untuk kita belajar tentang hukum komunikasi. Di semester 3 ini saya belajar hukum komunikasi bersama Bapak Surokim selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Beliau mengajarnya sangat enak, maka dari itu saya juga suka belajar tentang hukum komunikasi. Mungkin tanpa kita sadari bahwa media sosial ini telah mengubah sebagian perilaku dari kehidupan kita. Yang mana dulunya kita belum mengenal Instagram, sekarang apapun kegiatan kita up di Instagram. Lalu TikTok, yang dulu kita belum mengenal TikTok, sekarang apa-apa kita mencari referensi di TikTok, kita mengetahui informasi dari TikTok. Nah, maka dari itu kita harus pandai-pandai menggunakan media sosial ini, dan juga harus memilah mana yang bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari dan mana yang seharusnya tidak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita beretika dan mengikuti aturan, saya yakin kita ada di jalur yang tepat. Kita tidak akan terjerumus ke dalam masalah selama kita berada di jalur aturan tersebut. Nah, maka dari itu kita sebagai mahasiswa kalau bisa jauh-jauhlah dari kasus penyebaran berita hoaks, cyberbullying, dan lain sebagainya. Kita bisa memanfaatkan media sosial untuk kepentingan seperti membantu kita dalam mencari informasi tugas. Yang kedua, media sosial ini sangat berpotensi dan juga memiliki peluang besar untuk bisnis kita. Jadi kita bisa melakukan bisnis atau kerja sampingan melalui media sosial ini. Banyak juga entrepreneur dari mahasiswa yang menggunakan digital marketing. Nah, kita harus sebagai mahasiswa harus pandai-pandai nih untuk memanfaatkan media sosial ini. Nah, sobat mahasiswa, mungkin cukup sekian nih pembahasan kita hari ini tentang pentingnya etika hukum komunikasi dalam penggunaan media sosial. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain hari dan kita akan membahas tentang hukum komunikasi yang lain yang lebih menarik. Nah, untuk teman-teman mahasiswa jangan lupa tetap semangat di era gempuran tugas UAS dan juga tetap jaga kesehatan dan selamat beraktivitas. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. See you. Hukum komunikasi adalah hukum yang mengatur kebebasan dan tanggung jawab dalam kita berkomunikasi, baik melalui media maupun non-media, melalui media cetak maupun media elektronik. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa generasi muda masyarakat Indonesia sekarang tidak bisa jauh dari media sosial, yang mana media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Maka itu penting untuk kita bahas materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Ya, hukum komunikasi adalah